Kita baca dalam Kolose pasal 1 ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-29. Saya akan beri judul Mengetahui Rahasia Tuhan. Puji Tuhan, kalau kita lihat pada ayatnya yang ke-26, di sana Rasul Paulus tulis kepada jemaat yang ada di Kolose bahwa kita akan mengetahui rahasia Tuhan yang sudah tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi sekarang akan dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Wow, ayat ini sangat luar biasa. Bayangkan saja, rahasia teman kita saja kita tidak tahu. Dan jangankan buat teman kita, rahasia suami atau rahasia istri saja kita pun tidak tahu. Lalu bagaimana kita akan mengetahui rahasia Tuhannya kita? Tetapi dengan ayat ini Rasul Paulus tulis dengan sangat jelas bahwa kita ini akan mengetahui rahasia Tuhan itu. Pertanyaannya, dari mana dan bagaimana caranya kita akan mengetahui rahasia Tuhan itu yang sudah tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan? Ceritanya begini. Sekilas info saja. Rasul Paulus ini ada dalam penjara. Dan dalam penjara itu dia dipenjara karena Kristus, bukan karena kriminal. Lalu jemaat yang ada di Kolose ini mulai terpengaruh dengan adanya guru-guru palsu yang mulai mengajarkan kepada mereka untuk menyangkal keilahian Yesus Kristus. Bahkan mereka mulai menggantikan Yesus Kristus sebagai kepercayaan dengan ritual budaya Yahudi. Kemudian Epafras yang adalah gembala sidang jemaat yang ada di Kolose ini, dia pun pergi ke Roma berjumpa dengan Rasul Paulus yang ada dalam penjara. Kemudian dia sampaikan masalah yang terjadi di jemaat yang ia layani itu. Lalu Rasul Paulus pun menulis surat untuk jemaat yang ada di Kolose. Salah satunya yang akan kita baca, Kolose pasal 1 ayat 9 bagian B. Firman Tuhan berkata, kamu akan mengetahui kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan yang bagaimana? Ayat 26 yaitu katakan, yaitu rahasia yang tersembunyi, sudah berabad-abad, bahkan sudah dari turunan ke turunan, yang akan dinyatakan buat kita semua. Hanya dengan syarat, yaitu kita harus jadi anak. Kita akan baca dalam Efesus pasal 1 ayatnya yang kelima. Adapun kita harus ketahui bahwa surat Kolose ini tidak dapat dipisahkan dengan surat Efesus. Ayat 5 firman Tuhan berkata, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Di mana kerelaannya? Yaitu ia dari Getsemani sampai ia harus selesaikan di bukit Golgota. Dan di bukit Golgota itulah Yesus berkata, sudah genap, sudah selesai. Yang percaya kepada Tuhan tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi anak, bukan jadi pengikut. Dan kalaupun kita sudah jadi anak, mari lakukan kehendak Tuhan.